Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gofar Prayata. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran. Saya berasal dari kelas beta angkatan 2025. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai anak-anak muda generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui sejarah bahasa yang kita selalu gunakan sehari-hari ini. Jadi bahasa Indonesia itu telah mengalami 3 fase, yaitu kita mulai dari yang pertama ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia yang pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut ialah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berkat ikrar Sumpah Pemuda tersebut, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia mulai telah diterima di masyarakat Indonesia pada saat itu. Menurut Krida Laksana pada 2018, penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia melihat bangsa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia dan bukan bangsa lain sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu. 10 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25 hingga 28 Juni 1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. KBI 1 Solo ini diselenggarakan atas prakarsa perseorangan, jadi spontanitas sangat menandai suasananya. Dalam suratnya kepada redaksi majalah Pembinaan Bahasa Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1983, Mr. Sumanang mengatakan pencetus KBI ialah Raden Mas Sudaryo Cokrosisworo, seorang wartawan harian Suara Umum Surabaya yang pada waktu itu rajin sekali untuk menciptakan istilah-istilah baru. Dia juga waktu itu sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina. Kita lanjut ke fase kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, melalui penetapan pasal 36 UUD 1945 hingga seminar politik bahasa pada tahun 1999, fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang pada saat itu akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase, yang pada awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Kemudian muncul ejaan Suwandi pada tahun 1947. Menurut Sudaryanto 2017, ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan yang dimuat dalam surat keputusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Yang isinya itu merupakan penyederhanaan atas ejaan Van Ophusen, antara lain adalah perubahan ejaan OE yang menjadi U saja. Sistem ejaan Suwandi bernama lain ejaan Republik. Disebut ejaan Republik karena bangsa Indonesia pada saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, ejaan Van Ophusen dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajah Belanda karena yang menyusun ejaan itu ialah orang Belanda, Charles Adrian Van Ophusen. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini adalah fase ketiga dari perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia. Fase ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2008. Tema kongres tersebut adalah bahasa Indonesia membentuk insan Indonesia cerdas kompetitif di atas fondasi peradaban bangsa. Penggunaan kata internasional pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
tahun kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya ialah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.